Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Iqbal. Saya siswi dari SMK Negeri 1 Selatan, kelas 11 Administrasi Perkantoran di bawah bimbingan Ibu Indah Estiani. Di sini saya akan memaparkan materi yang mengenai Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Urut Pangkatan. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya sudah yakin di akhir materi nanti kalian akan mengetahui dan mengerti akan arti dan tujuan dari Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan dari Daftar Urut Pangkatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan arti dan tujuan dari Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil, yakni pengambilan sumpah atau janji PNS ini memiliki tujuan tertentu, yakni sebagai bagian dari upaya pembinaan PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat dengan tujuan agar para pejabat PNS ini mempunyai kesetiaan taatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta memiliki mental yang baik, jujur, bersih, berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya, dan di dalam mendukung usaha pemerintah mendorong terciptanya good governance. Baiklah, saya akan menjelaskan bunyi dari Sumpah Janji PNS pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, revisi pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam ketentuan pasal tersebut, bunyi Sumpah Janji PNS yakni demi Allah atau atas nama Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah atau saya berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia, taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengertian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, bersih, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Baiklah, ada ketentuan dan tambahan dalam pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil, yakni dalam pengambilan sumpah atau janji pegawai ini ada pula beberapa ketentuan yang perlu untuk diikuti dan diperhatikan. Berikut adalah beberapa ketentuan tambahan tersebut. 1. Apabila seorang pegawai negeri sipil keberatan mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka ia tidak mengucapkan sumpah melainkan janji. Yang kedua, kalimat demi Allah atau saya bersumpah berjanji diganti dengan kalimat demi Tuhan yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. 3. Bagi mereka yang beragama Kristen, maka di akhir sumpah atau janji ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi kiranya Tuhan menolong saya. 4. Bagi mereka yang beragama Hindu, maka kata-kata demi Allah diganti dengan Om Atta Paramawisesa. 5. Bagi mereka yang beragama Buddha, maka kata-kata demi Allah diganti dengan demi Sang Hyang Adi Buddha. 6. Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa selain daripada beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maka kata-kata demi Allah diganti dengan kepercayaan masing-masing. Itulah bunyi dari Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil yang telah kalian dengar dan yang telah saya jelaskan. Baiklah, yang berikutnya yakni tentang daftar urut kepangkatan. Apa sih daftar urut kepangkatan itu? Atau yang sering disingkat DUK. Daftar urut kepangkatan atau DUK sangat penting dalam kepegawaian. DUK dibuat
dibuat sebagai salah satu upaya untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil yang berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Ya, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu apa sih landasan hukum tersebut. Daftar Kepanggatan atau DUK PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut. Yang pertama, Pasal 18 ayat 5 dan Pasal 20 UPK tahun 1994. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil. Ya, kita harus tahu pengertian dari daftar urut kepangkatan agar kita mengerti pengertian dari daftar DUK. Saya ingin jelaskan pengertian dari daftar urut kepangkatan atau DUK. Pegawai negeri sipil adalah salah satu daftar yang di dalamnya memuat nama-nama pegawai negeri sipil dan satuan organisasi yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Daftar urut kepangkatan yang telah ditetapkan atau diumumkan dengan cara jelas sedemikian rupa sehingga PNS bersangkutan dengan mudah membaca nama-nama pegawai negeri sipil di dalam daftar urut kepangkatan atau DUK. Bisa dapat dihapus. Nama PNS dihapus dalam DUK apabila pertama, diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, yang kedua, meninggal dunia, yang ketiga, pindah instansi. Kita sudah mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu apa sih fungsi dari daftar urut kepangkatan atau DUK. DUK berfungsi sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan sistem presentasi kerja. Karena dibuat untuk pembinaan karir dan prestasi, maka DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara terus-menerus. Daftar urut kepangkatan ini dibuat setiap tahun secara rutin. Di tahunnya, DUK harus sudah selesai dibuat pada setiap akhir bulan Desember. Baiklah, inilah penyusunan dari daftar urut kepangkatan. Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan yang berdasarkan pertama, pangkat, kedua, jabatan, ketiga, masa kerja, yang keempat, latihan jabatan, 5, pendidikan, 6, usia. Urutan ukuran tersebut tidak boleh berubah atau tetap. Kita harus tahu sih apa sih penggunaan dari daftar urut kepangkatan. Penyusunan daftar urut kepangkatan ini dapat digunakan sebagai berikut. Pertama, salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan karir untuk para pegawai negeri sipil. Yang kedua, dengan daftar urut kepangkatan, pembinaan karir PNS dapat dilakukan secara objektif. Pembinaan karir dalam ini antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan, dan lain sebagainya. 3. Daftar urut kepangkatan atau DUK juga berguna untuk bahan pertimbangan dalam mengisi lowongan kerja. Ketika ada lowongan, maka PNS yang menduduki daftar urut lebih tinggi wajib dipertimbangkan terlebih dahulu. Akan tetapi, bila tidak mengikuti, mungkin dia angkat untuk mengisi lowongan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat lain seperti syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain sebagainya. Maka harus diberitahukan kepadanya sehingga ia dapat berusaha untuk memenuhi kekurangan tersebut untuk kepentingan masa yang akan datang. Nah, di sini apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham? Memang benar ada kata pepatah yang mengatakan kita untuk menggapai sesuatu kita harus berusaha. Di mana ada niat di dalam hati, maka di situ ada jalan. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Baiklah, untuk mengakhiri materi saya hari ini, saya ingin mengucapkan banyak minta maaf jika saya salah kata dalam pengucapan atau lisan. Saya minta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum